A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang apabila dalam pertemuan sebelum ini kita telah sampai ke penghujung surah An-Nur, maka sekarang pula kita teruskan kepada surah yang berikutnya, yaitu surah yang ke-25 tertibnya atau urutannya di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan memiliki 77 ayat yang insyaAllah kita akan bahaskan dalam pertemuan ini. 3 ayat pertama dari surah Al-Furqan, yaitu yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha agung, yang maha memiliki banyak keberkahan, yang keberkahan itu dilimpahkan kepada makhluknya, yang di antara keberkahan tersebut adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan adalah keberkahan dari sisinya. Yang Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila Al-Quran itu adalah kitab suci sebagai petunjuk bagi semua manusia, bagi semesta alam, maka Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran itu adalah sebagai pemberi peringatan bagi semesta alam. Ini yang diterangkan di dalam ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama menerangkan tentang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, kemahabesaran Allah, kemahamuliaan Allah. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, yaitu yang telah menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran disebut di dalam ayat yang pertama ini sebagai Al-Furqan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya untuk menerangkan tentang tinggi kedudukannya, untuk menerangkan ketinggian kedudukannya, sehingga apabila kita memahami tingginya kedudukan Allah yang menurunkan Al-Quran, maka kita akan meninggikan Al-Quran pula, karena Al-Quran yang tinggi itu adalah yang diturunkan dari sisi Allah yang maha tinggi. Apabila yang maha tinggi yang menurunkan Al-Quran, maka yang diturunkan itu berkedudukan tinggi pula. Jadi kita akan memahami tingginya kedudukan Al-Quran dengan memahami ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerangkan tentang dirinya yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia, yang menurunkan Al-Quran, yaitu dialah pemilik alam semesta ini, pemilik langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Jadi ketinggian Allah adalah Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak memiliki anak seperti mana yang dipercaya oleh sebahagian manusia. Allah juga
tidak memiliki penolong atau pembantu dalam menguruskan alam semesta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa sendiri. Bermakna kekuasaan Allah itu sempurna, karena tanpa ada sesiapa yang menolong, yang membantu, Allah mampu untuk menguruskan alam semesta ini dengan sempurna. Kemudian Allah juga menciptakan segala sesuatu dengan takdir, yaitu dengan ukuran yang serapi-rapinya, dengan sangat teratur sekali, sehingga kita melihat makhluk besar sebesar apapun atau kecil sekecil apapun, banyak sebanyak apapun, semua telah ditetapkan takdir-takdirnya, dan semuanya mendatangkan maslahat atau mendatangkan manfaat. Kemudian Allah juga menerangkan tentang sikap yang tercela atau sikap yang menyimpang yang dilakukan oleh sebahagian manusia, yaitu tidak mengagungkan Allah yang Maha Agung, tidak meninggikan Allah yang Maha Tinggi, tidak memuliakan Allah yang Maha Mulia, sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan menyekutukan Allah itu adalah perbuatan mencemari kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang meninggikan, memuliakan Allah adalah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mempercayai di sana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya bangsa Arab yang kepada mereka Al-Qur'an diturunkan pertama kali dan mereka memahami Al-Qur'an itu, sayangnya mereka tetap juga menyembah selain Allah. Mereka menuhankan berhala-berhala, yaitu patung-patung yang mereka buat sendiri, yang mereka ukir sendiri, yang mereka pahat sendiri. Patung itu pula tak punya kuasa apa-apa, tidak bisa menolak mudarat dari diri mereka, tidak juga bisa mengambil manfaat untuk diri mereka. Jadi apabila patung itu sendiri tidak berkuasa untuk menolak mudarat atau mengambil manfaat bagi dirinya, maka bagaimana dia juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau menolak mudarat dari orang lain? Tetapi patung yang tak berkuasa apa-apa itu yang disembah oleh bangsa Arab. Begitulah jatuhnya kedudukan akal manusia pada masa dahulu, sehingga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka turun Al-Qur'an kepada mereka untuk menerangkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya bukan patung, bukan berhala yang tak punya kuasa apa-apa. Tuhan yang sebenarnya adalah yang mencipta alam semesta ini. Ada yang beriman dari kalangan mereka, tetapi kebanyakan mereka yang berada di Mekah, karena ayat ini, surah Al-Furqan ini turun di kota Mekah, maka disebut juga sebagai ayat-ayat Makkiyah. Kebanyakan daripada mereka yang berdiam di kota Mekah itu tak mau menerima Al-Quran. 13 tahun lamanya Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah tauhid, 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 pengesaan Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Penolakan. Bahkan mereka menentang dan memusuhi Rasulullah yang menyampaikan pesan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita pada hari ini, yaitu risalah yang sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dahulu melalui Al-Quran, karena Al-Quran terjaga, terpelihara hingga ke hari ini dan hingga ke hari kiamat. Risalah Quran itu juga yang kita sampaikan kepada umat manusia pada hari ini. Ada yang mau menerimanya, memeluk Islam, beriman mentauhidkan Allah. Tapi banyak juga dari kalangan manusia pada hari ini menolak mentauhidkan Allah. Masih banyak tidak manusia pada hari ini yang menetapkan Allah memiliki anak, menetapkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa anak Tuhan. Ramai sekali jumlahnya pada hari ini. Padahal sudah kita sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Suci mestilah esa, tidak boleh disekutukan dengan siapapun, dengan apapun. Tapi mereka tetap juga menyekutukan Allah.
Ada juga yang menyekutukan Allah dengan ciptaan Allah yang tak punya kuasa apa-apa. Menyekutukan Allah dengan gunung, menyekutukan Allah dengan pohon besar, batu besar, dengan patung, dengan berhala. Jadi seperti mana yang berlaku pada masa dahulu ketika ayat Al-Quran turun, masih juga berlaku pada masa sekarang. Dan apabila pada masa dahulu banyak yang menolak kebenaran yang Rasulullah sampaikan, yaitu pesan-pesan Al-Quran yang isinya mentauhidkan Allah, pada hari ini pun juga demikian. Tetapi kita akan berhenti menyampaikan risalah tauhid ini? Tidak. Apa sebab? Sebab kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran ini, supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui kebenaran. Ketika nanti Allah meminta pertanggungjawab dari manusia nanti di hari akhirat, maka tidak ada manusia yang memiliki alasan tidak mengetahui kebenaran. Kebenaran telah disampaikan, manusia itu sendiri yang tidak mau menerima kebenaran. Maka pada hari ini kita ingin, kalau kita telah beriman dan telah mengetahui kebenaran dan kita menerima ini, maka pengajian kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah, firman-firman Allah akan lebih memperkuat, memperhebat tauhid atau keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kemudian semakin memantapkan kita pula di dalam menyampaikan risalah tauhid ini. Jadi apabila ada yang meminta penjelasan daripada kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan selain Allah bukan Tuhan, maka semakin mudah kita memberikan penjelasan insyaallah. Inilah 3 ayat yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang kemahatinggian Allah, kemahasucian Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Maka sucikan Allah, tinggikan Allah, agungkan Allah, muliakan Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran Al-Quran, dengan mempercayai Al-Quran, dengan menerima Al-Quran, dengan memahami kandungan Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, dan dengan menyampaikan risalah Al-Quran, yaitu isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, terlebih dahulu kita akan membaca ayat, kemudian menterjemahkannya kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabaraka, Maha Suci Allah yang banyak kebaikan atau yang banyak keberkahan, kemudian memberikannya kepada makhluknya, kepada hambanya. Alladzi, yang Allah yang Maha Suci itu adalah yang nazzala, telah menurunkan. Al-Furqan, Al-Furqan adalah Al-Quran, yang telah menurunkan Al-Quran ala abdihi, kepada hambanya atau ke atas hambanya. Siapa hamba yang dimaksudkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna, supaya dia Nabi Muhammad itu menjadi dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya lil alamina, bagi alam semesta, nadhira, pemberi peringatan,
supaya Nabi Muhammad menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, ke atas hambanya, yaitu Nabi Muhammad, supaya dia, Nabi Muhammad itu, menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Ayat berikutnya. Alladzi, Allah yang menurunkan Al-Quran itu adalah yang lahu, kepunyaannya lah, atau miliknya lah, mulkus samawat, kerajaan langit. Langit yang 7 lapis ini, dengan apa yang ada di langit tersebut, kepunyaan Allah, milik Allah. Wal ar, dan juga bumi, dan apa saja yang ada di bumi. Walam yattakhidh walada, dan Allah tidak memiliki anak. Maka tertolaklah kepercayaan orang yang meyakini bahwasanya Allah memiliki anak. Seperti kepercayaan siapa? Kepercayaan orang-orang Yahudi, atau kepercayaan orang-orang Nasrani, atau kepercayaan orang-orang Arab. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan Allah memiliki anak Allah Nabi Isa. Orang-orang Yahudi mempercayai Allah memiliki anak Allah Uzair. Orang-orang Arab mempercayai Allah memiliki anak perempuan. Anak perempuan Allah adalah malaikat. Itu kepercayaan sebahagian bangsa Arab. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya syarikun, sekutu yang bersama dengannya, yang membantunya, yang menolongnya, fil mulki, dalam kekuasaannya menguasai alam semesta ini. Kalau kita sebut tadi langit dan bumi, tak ada yang membantu Allah berkuasa di langit ataupun di bumi. Allah menguasai langit dan bumi. Wa khalaqa, dan dia Allah telah menciptakan kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu. Kalau disebut tiap-tiap sesuatu bermakna tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Besar sebesar apapun, kecil sekecil apapun, faqaddarahu, dan Allah menetapkan takdirnya. Takdir maknanya ukuran. Ukuran. Umpamanya Allah menciptakan manusia dengan takdir, dengan ukuran. Berapa besarnya, berapa umurnya, berapa banyak rezekinya, dan lain sebagainya. Takdirah, dengan serapi-rapinya, dengan detail sekali. Sehingga setiap makhluk itu, apabila makhluk tersebut telah diciptakan, maka pengaturannya, pemeliharaannya sesuai dengan yang ditakdirkan. Allah kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Allah tidak memiliki anak, dan tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaannya, dan telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, dengan serapi-rapinya. Ayat yang ketiga. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan min dunihi, selain Allah. Mereka ni siapa? Ini mereka yang menyekutukan Allah, yang tidak mentauhidkan Allah. Mereka ini menjadikan selainnya, selain Allah, alihah, Tuhan-Tuhan. Ada yang menuhankan berhala, seperti yang kita sebut tadi. Ada yang menuhankan manusia, ada yang menuhankan batu, pohon, ada juga yang menuhankan jin, syaitan. La yakhluquna syai'a, semua itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak menciptakan apa-apa. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka adalah yang diciptakan. Nabi Isa bukan yang menciptakan, yang dicipta. Jadi kalau ada yang menuhankan Nabi Isa itu yang dicipta. Uzair yang dicipta, malaikat yang dicipta, berhala yang dicipta, semuanya tak ada yang mencipta. Bermakna yang tidak mencipta bukan Tuhan. Yang tidak mencipta, yang mencipta itu yang Tuhan. Siapa yang mencipta? Hanya Allah yang mencipta. Yang dicipta bukan Tuhan. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Tidak mencipta, tidak pula berkuasa. Wala yamlikuna, tidak memiliki kekuasaan, li anfusihim, bagi diri mereka, darran, dalam menolak mudarat.
Kalau patung itu ditumbang kan, mampu patung itu berdiri dengan dirinya sendiri? Tidak, akan tumbanglah di selama-lamanya. Kalau tidak ada yang membuatnya berdiri, akan tumbanglah patung itu. Karena dia tak berdaya. Untuk menegakkan dirinya aja dia tak mampu, apalagi nak menegakkan orang lain. Wala naf'a, dan tidak pula untuk mendatangkan manfaat. Jadi selain Allah tidak mampu menolak mudarat dari dirinya, apalagi dari orang lain. Dan tidak pula mampu memberikan manfaat bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Maka selain Allah itu bukan Tuhan. Wala yamlikuna mauta, dan tidak pula memiliki kekuasaan untuk mematikan. Hanya Allah yang berkuasa mematikan, selain Allah tidak. Wala hayatan, dan tidak pula punya kuasa untuk menghidupkan. Wala nusyuran, dan tidak pula punya kuasa untuk membangkitkan kembali nanti setelah kiamat. Jadi ayat yang ketiga ini menerangkan tentang perbuatan sesat manusia, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia itu pada masa dahulu, pada masa ayat ini diturunkan, masih ada pada masa sekarang. Dan mereka menjadikan selainnya, selain Allah, Tuhan-Tuhan, yang mana mereka itu tidak menciptakan apa-apa, sedangkan mereka itu adalah yang diciptakan. Dan mereka itu tidak berkuasa untuk menolak mudarat dari diri mereka, dan juga untuk mendapatkan manfaat bagi diri mereka, dan tidak juga mereka berkuasa mematikan, dan juga tidak menghidupkan, dan juga tidak membangkitkan. Bermakna selain Allah tidak berhak untuk ditetapkan sebagai Tuhan. Kalau ditetapkan juga selain Allah sebagai Tuhan, itu Tuhan yang tidak hak, maknanya yang tidak benar. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah yang mencipta alam semesta ini, yang berkuasa di alam semesta ini, yang mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan manusia. Allah yang sebenarnya itulah yang maha mencipta, maha mengatur, yang maha berkuasa, itulah yang menurunkan Al-Furqan. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini, kalau kita satukan, maka sebenarnya ayat ini menerangkan tentang tingginya kedudukan Al-Quran, karena Al-Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang sebenarnya, yaitu yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah sebagai muqaddimah dan juga awal dari pembahasan 3 ayat pertama dari surah Al-Furqan. Maka lebih mudah bagi kita insyaAllah untuk membahaskannya dengan penjelasan yang lebih panjang, sebab sudah kita fahami ringkasannya, kemudian juga kita sudah melihat maknanya kata per kata, sehingga insyaAllah tidak akan susah lagi bagi kita untuk memahami kandungan makna 3 ayat ini insyaAllah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ayat yang pertama ini adalah ayat yang menerangkan Allah yang menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Nabi Muhammad, supaya hambanya itu menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Jadi ayat ini menerangkan tentang Allah yang menurunkan Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menerangkan dirinya sebagai yang menurunkan Al-Quran, Allah memuji dirinya. Nah, apabila Allah memuji dirinya untuk menerangkan tentang dirinya itu adalah yang maha terpuji, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Untuk menerangkan tentang ketinggian kedudukannya, Allah menggunakan dalam ayat ini kata tabaraka. Tabaraka itu diambil dari kata berkah. Berkah itu maknanya kelebihan, kelebihan. Barang yang diberkahi, seperti makanan umpamanya diberkahi. Makanan itu sedikit, yang kata kita lihat
Kalau jumlahnya sedikit sebanyak itu, hanya untuk 2-3 orang saja. Tapi karena makanan itu berkah, dimakan oleh 100 orang masih berlebih juga. Itu namanya makanan yang banyak kebaikannya, sehingga mengenyangkan bukan hanya 2-3 orang yang kenyang karena memakan makanan tersebut, tapi ramai orang. Ini makanan yang berkah. Ilmu yang berkah begitu juga, bukan hanya diamalkan oleh orang yang memiliki ilmu itu saja, tetapi ilmu itu juga diamalkan oleh orang lain, karena ilmu itu diajarkan kepada orang lain dan orang lain pun mendapat manfaat dari ilmu tersebut. Dan bukan hanya diamalkan ketika yang penyampai ilmu itu masih hidup, sudah lama yang menyampaikan ilmu itu meninggal dunia, seperti Buya Hamka umpamanya. Tapi sampai hari ini ilmu yang ditulis oleh Buya Hamka dalam buku-buku beliau masih tetap dibaca, dikaji oleh umat Islam hingga ke hari ini. Maka ilmu Buya Hamka itu berkah, banyak kelebihannya. Keberkahan maknanya kelebihan. Kelebihan itu berarti menerangkan banyak. Berarti Allah memiliki banyak kebaikan. Di antara kebaikan Allah yang banyak itu, di antaranya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tambah dengan pertanyaan berikutnya, apa kelebihan dari Al-Quran yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak keberkahan? Oh, banyak sekali, tak terhingga. Yaitu kita dapat mengetahui petunjuk, yaitu yang akan kita ikuti untuk menyampaikan kita ke syurga. Karena tanpa petunjuk tak akan mungkin kita bisa sampai ke syurga. Tak akan mungkin tanpa petunjuk kita bisa mengikuti jalan yang benar, jalan yang benar yang akan menyampaikan kita ke syurga sebagai tujuan hidup kita. Maka kebaikan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Tapi apakah Al-Quran hanya sebagai petunjuk? Tidak. Al-Quran memberitahukan kepada kita tentang sejarah masa lalu, sehingga menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Tentang sejarah masa lalu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, mulai dari penciptaan manusia pertama sampai kepada Rasul pertama yang diutus untuk memperbaiki manusia, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Rasul-Rasul berikutnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, sampailah kepada Nabi. Bukan hanya masa lalu yang disebutkan dalam Al-Quran, masa yang akan datang pun juga disampaikan dalam Al-Quran. Tentang kiamat yang belum terjadi, tentang akhirat nanti selepas kiamat berlaku, kemudian tentang yang gaib, yang tersembunyi, tentang kehidupan di alam barzakh. Nah, semua ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran banyak kebaikannya karena menyampaikan banyak pengetahuan yang tak akan mungkin bisa didapatkan oleh manusia melalui penggunaan akal semata. Pamannya, silahkan yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar ini merenung atau berfikir, tak akan mungkin bisa mengetahui tentang apa yang sudah lama berlaku pada masa dahulu. Jadi siapa yang mampu menyampaikan kembali apa yang sudah lama berlaku? Yang maha mengetahui dari masa lalu. Siapa yang maha mengetahui semenjak dahulu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka banyak kebaikan-kebaikan di dalam Al-Quran. Nah, kebaikan yang banyak itu turun dari sisi Allah yang memiliki keberkahan, yang memberikan keberkahan. Allah memiliki banyak keberkahan dan memberikan keberkahan tersebut. Di antara keberkahan itu adalah Al-Quran. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan. Kalau disebut menurunkan, kata turun, dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, naik. Nah, Rasulullah naik pada malam Isra dan Mi'raj, dari bumi ke langit. Nah, Al-Quran itu turun, bermakna dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu dari mana ke mana? Dari sisi Allah ke langit pertama, kemudian dari langit pertama ke bumi. Nah, dari sisi Allah ke langit pertama, Al-Quran turun sekaligus, jumlah wahidah, 30 juz.
Tapi dari langit pertama ke muka bumi berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit itu ada manfaatnya, ada kebaikannya, yaitu Rasulullah yang menerima Al-Quran sedikit-sedikit, semakin mudah bagi Rasul untuk memahaminya dan menyampaikannya. Kalau diturunkan sekaligus banyak, susah untuk menyampaikannya. Tapi kalau turun sedikit-sedikit, sedikit-sedikit disampaikan, sedikit-sedikit disampaikan, maka mudah pula lah untuk memahami dan mengamalkannya. 13 tahun lamanya di Mekah, kemudian 10 tahun lamanya di Madinah. Berarti Rasulullah menyampaikan Al-Quran berapa lama? 23 tahun. Kita ini mempelajari tafsir sudah berapa lama? Sudah berapa tahun ya? Sudah sekian banyak. Sudah. Kalau umpamanya sekaligus diturunkan, kemudian sekaligus pula disampaikan, wah, merasa terbeban lah kita untuk memahaminya karena terlalu banyak. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu keberkahan dari Allah, yaitu menurunkan Al-Qur'an nazzala. Nazzala itu ada tasydid. Nah, biasanya kita ada juga menjadi anzala, berkaitan dengan Al-Qur'an yang diturunkan. Umpamanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau penggunaan kata nazala itu dengan hamzah di pangkalnya, anzala, anzalnahu, bermakna penurunan Al-Quran itu sekaligus. Jadi pada Lailatul Qadar Al-Quran turun sekaligus. Tapi kalau nazzala, Quran itu turun sedikit-sedikit, berangsur-angsur. Karena pangkal ayat itu adalah menerangkan tentang Allah yang memberikan keberkahan, maka di antara keberkahan itu adalah Allah menurunkan Al-Quran sedikit-sedikit. Mudahlah bagi kaum muslimin untuk menerima Al-Quran karena turunnya sedikit, sedikit itu dipelajari, kemudian turun lagi sedikit, dipelajari dan diamalkan. Mudah untuk mempelajari dan mengamalkannya. Al-Furqan. Al-Furqan sisi bahasa maknanya adalah pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan, Al-Quran disebut pembeda karena membedakan. Membedakan apa? Kalau disebut membedakan pasti ada dua, satu atau lebih dari satu. Membedakan antara hak dengan batil. Mulai dari ayat pertama saja Al-Quran sebagai Al-Furqan. Mulai ayat pertama, Iqra, bacalah wahai Muhammad, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhanmu wahai Muhammad adalah yang telah menciptakan. Maka kalau hendak membaca, baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta, bukan dengan nama berhala yang berhala itu tidak mencipta. Jadi kalau membaca, baca dengan nama Allah, Tuhan yang sebenarnya. Bismillah. Maka kita pun membaca dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai dari ayat pertama saja Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, pembeda. Mana Tuhan yang sebenarnya, mana Tuhan yang palsu, yang bukan sebenarnya. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang mendatangkan manfaat, mana yang mendatangkan mudarat. Mana yang menghantarkan ke surga, mana yang membawa ke neraka. Al-Quran sebagai Al-Furqan. Manusia ini banyak. Al-Quran sebagai Al-Furqan menerangkan mana manusia yang menjadi teman saudara kita dan mana manusia yang menjadi musuh nyata bagi kita. Ada disebutkan oleh Al-Quran. Ada. Karena Al-Quran sebagai Al-Furqan. Furqan maknanya yang membedakan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran ala abdihi, pada hambanya. Siapa yang dimasukkan dengan hamba di sini? Nabi Muhammad. Mengapa tidak sebut saja Nabi Muhammad umpamanya ala rasulihi atau ala Muhammadin seperti dalam ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul. Mengapa tak sebut saja kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad? Mengapa kepada hamba? Maka ulama tafsir menjelaskan penyebutan Nabi Muhammad dengan hamba
dalam ayat ini adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad. Karena gelaran hamba itu adalah gelaran yang mulia. Karena apabila disebut kata hamba dari kata abada ya'budu, beribadah. Hamba disebut hamba apabila ia beribadah. Beribadah itu maknanya tunduk dan patuh. Beribadah itu tunduk dan patuh. Tadi kita beribadah solat. Solat itu ibadah. Karena solat itu ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, aqimus shalah, dirikan solat. Nah, kita patuh, kita solat. Kepatuhan kita itu adalah ibadah. Puasa, patuh, kita berpuasa, puasa jadi ibadah. Keluarkan zakat, patuh, zakat ibadah. Pergi ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, umrah. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kami jawab panggilanmu ya Allah, ibadah. Ketundukan dan kepatuhan itu adalah ibadah. Menerangkan apabila Rasulullah disebut sebagai hambanya yang beribadah, menerangkan tentang Nabi Muhammad sebagai yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian kedudukan seseorang hamba itu adalah pada kepatuhannya. Semakin banyak kepatuhan hamba itu kepada Allah, semakin tinggilah kedudukannya. Jadi ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai hambanya untuk menerangkan tentang kepatuhan yang sempurna yang ada pada Nabi Muhammad, sehingga digelarilah dengan hamba. Kita ni kadang-kala pula menyebut diri kita pula sebagai hamba, tapi belum tentu lagi patuh sepenuhnya. Mudah sekali, berikan uang 10.000, ini dari hamba Allah. Kita menyebut diri kita hamba Allah. Padahal kepatuhan kita adalah kepatuhan kita, tetapi tidaklah seperti kepatuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan yang sempurna. Nah, untuk menerangkan tentang tingginya kedudukan Rasul, maka Allah menyebutkan Rasulnya yang patuh kepadanya, abdihi, ala abdihi. Allah juga memuji Rasulnya dengan kata hamba ketika Allah menyebut tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maka perkataan hamba itu adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau penyebutan Nabi untuk menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Kalau penyebutan Rasul menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad diutus kepada manusia. Kalau penyebutan hamba menerangkan tentang kepatuhan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna lil alamin nadhira. Liyakuna, supaya Nabi Muhammad itu menjadi, jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu menjadi lil alamin, bagi semesta alam, nadhira, pemberi peringatan. Kalau disebut pemberi peringatan, bermakna isinya adalah mengingatkan manusia supaya yang ingat bertambah ingat, supaya yang lupa jadi ingat. Nah, itu peringatan. Nah, biasanya peringatan ini isinya adalah ancaman yang bisa mendatangkan rasa takut. Karena biasanya manusia apabila ada rasa takut kepada hari akhirat, hari pembalasan, ada siksaan yang disediakan di neraka bagi siapa yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang tidak mengikuti kebenaran, maka dengan peringatan tersebut manusia menjadi tersadar, kemudian manusia menjadi patuh. Rasul sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi ancaman yang mendatangkan rasa takut kepada lil alamin. Lil alamin maknanya alam semesta. Tapi dalam tafsirnya disebutkan alam semesta itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Sebenarnya alam semesta itu bukan hanya bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa manusia, ya alam, yaitu alam
kehidupan manusia. Kemudian bangsa jin, alam, satu alam lagi, yaitu alam bangsa jin. Kemudian bangsa malaikat, alam lagi, alam bangsa malaikat. Kemudian ada lagi alam hewan. Alam hewan bermakna yang berkaitan dengan hewan. Hewan, baik itu binatang ternak, hewan buas. Hewan itu satu alam lagi, alam hewan. Ada lagi alam tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, satu lagi alam. Ada lagi alam berkaitan dengan air, alam berkaitan dengan udara, alam berkaitan dengan tanah, alam berkaitan dengan angkasa, alam angkasa raya. Nah, kalau disebut Rasulullah sebagai pemberi peringatan bagi alam semesta, bermakna pemberi peringatan kepada gunung juga, kepada air juga, kepada udara juga. Maka ulama menyebutkan mereka itu semua yang selain bangsa jin dan bangsa manusia itu, mereka itu sudah patuh menjalankan apa yang Allah kehendaki. Yang tak patuh itu dua bangsa, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Maka peringatan itu kepada siapa? Maka Rasulullah tak perlulah memperingatkan alam semesta, karena alam semesta ini senantiasa dalam keadaan ingat, tak pernah lalai. Pernah alam semesta ini lalai dari berzikir, bertasbih, mensucikan Allah? Tidak. Yang lalai bertasbih itu siapa? Manusia. Maka dalam tafsirannya Rasulullah sebagai peringatan, pemberi peringatan bagi alam semesta yang dimaksudkan adalah yang biasanya lalai. Yang biasanya lalai itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Maka ada di antara ulama tafsir tidak memasukkan bangsa malaikat, karena Rasulullah tidak memberi peringatan kepada bangsa malaikat, karena bangsa malaikat itu tak pernah lalai. Apabila Allah memerintahkan bangsa malaikat untuk menjalankan tugas, tak pernah mereka lalai atau melanggar dari perintah yang diberikan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi Nabi Muhammad sebagai pemberi peringatan, sebagai rasul yang diutus kepada bangsa jin dan juga kepada bangsa manusia. Jadi ada rasul yang diutus kepada bangsa jin dari kalangan bangsa jin, kalau dari kalangan bangsa jin tidak. Rasul yang diutus kepada bangsa jin itu adalah dari kalangan manusia. Disinilah tingginya kedudukan manusia, yaitu Rasul dari kalangan bangsa manusia untuk bangsa jin. Jadi bangsa jin kalau beriman kepada Allah, maka bangsa jin ini mendapatkan ilmu dari mana? Dari bangsa manusia. Jadi kalau sekarang ini kita buat majelis ilmu, maka yang menghadiri majelis ilmu ini bukan dari bangsa manusia saja, tapi juga ada bangsa jin di sini. Coba lihat di kiri kanan itu, ada tak? Ada, mereka itu ada, tapi kita tak bisa melihatnya, karena dalam Al-Quran disebutkan mereka itu bisa melihat kita, bangsa jin itu bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat bangsa jin itu, karena Allah tutupi keberadaan bangsa jin itu dari pandangan mata kita, jadi kita tak dapat melihatnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bangsa jin bisa melihat kita, tapi kita tak bisa melihat bangsa jin. Jadi bangsa jin itu hadir dalam majelis ilmu ini, yang berimannya hadir. Mereka menuntut ilmu di sini karena mereka juga memerlukan Al-Qur'an ini untuk mereka pelajari, untuk mereka fahami. Nah, dahulu Rasul langsung yang menyampaikan kepada bangsa jin, dan Rasul tahu bangsa jin yang hadir itu. Kita tak diberi kemampuan. Kalau ada yang mengaku saya bisa melihat bangsa jin, bohong dia, berdusta. Karena itu adalah kelebihan yang hanya diberikan kepada Rasul pada masa dahulu. Karena ada juga yang bertanya kepada kita, ada orang yang bisa melihat dengan indera keenam, Ustaz, sehingga dia melihat bangsa jin, maka kita tidak. Itu mungkin halusinasi saja. Mungkin dia hanya menebak-nebak, mengagak-agak. Karena hanya orang tertentu saja yang Allah beri dari kalangan Nabi dan Rasul sebagai karunia kepada mereka. Seperti
dahulu kepada Nabi siapa? Yang mampu juga menguasai bangsa jin? Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kuasa kepadaku, jangan berikan kepada orang-orang selepasku dalam menguasai bangsa jin. Nabi Muhammad diberi kekuasaan juga oleh Allah untuk memberi peringatan kepada bangsa jin. Pernah satu ketika Rasulullah membawa seorang sahabat, wahai sahabatku, mau ikut bersama denganku? Aku akan menyampaikan ayat Al-Quran kepada bangsa jin. Aku akan berdakwah kepada bangsa jin. Nah, ada di antara sahabat yang bersedia. Kemudian Nabi pun membawa. Tapi sampai ke tempat yang telah ditentukan, Nabi membuat garis. Kemudian Nabi mengatakan, sampai di sini saja wahai sahabatku. Aku yang akan ke tengah. Kemudian Rasulullah menyampaikan Al-Quran, dakwah kepada bangsa jin yang keluar dari dalam tanah. Jadi nampak oleh sahabat itu ada makhluk yang keluar dari dalam tanah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kemudian sudah berakhir, makhluk itu pun menghilang dari pandangan. Kemudian Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, aku baru saja selesai menyampaikan dakwah kepada bangsa jin. Nabi sebagai pemberi peringatan, liyakuna lil alamina nadhira. Nabi Muhammad sebagai pemberi peringatan bagi semesta alam. Yang dimasukkan dengan semesta alam adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Kemudian ayat berikutnya Allah menerangkan tentang dirinya yang menurunkan Al-Quran itu, yaitu yang memiliki langit dan bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kalau disebut memiliki, mempunyai, bermakna, maknanya itu adalah berkuasa. Kalau sesuatu itu milik kita, bermakna kita berkuasa ke atas yang kita miliki itu. Umpamanya rumah kita itu milik kita, bermakna kita berkuasa ke atas rumah kita. Kita boleh ganti cat rumah kita itu? Boleh, karena milik kita. Kita boleh jual rumah kita itu? Boleh, karena milik kita, kita berkuasa. Kita boleh roboh rumah kita itu? Boleh, kalau mau mengganti dengan rumah yang lain, boleh kita roboh, karena milik kita. Tapi kalau rumah yang kita diami itu bukan milik kita, kita hanya nyewa saja di situ, minjam, maka boleh kita jual rumah itu? Tidak, kita tidak berkuasa ke atas yang bukan milik kita. Jadi ketika disebut kata milik, bermakna maknanya adalah berkuasa. Inilah tafsir itu. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan kata dengan kata yang lain pula. Ketika Allah menyebut bahwasanya dirinya memiliki, mempunyai langit dan bumi, bermakna Allah berkuasa ke atas langit dan bumi ini. Apa tanda kekuasaan Allah ke atas langit dan bumi ini? Ini langit ini ditinggikan tanpa tiang. Ini kekuasaan Allah. Kemudian sampai masanya nanti Allah lelehkan. Meleleh itu apa? Meleleh itu cair. Di hari akhirat kelak, di hari kiamat kelak, maka Allah akan hancurkan langit ini dengan melelehkan langit ini. Dia akan jatuh, kemudian hancur. Bumi ini juga demikian. Allah yang memiliki bumi, Allah berkuasa ke atas bumi ini. Allah membuat bumi ini tenang. Gunung yang dipacakkan itu menenangkan bumi ini. Tapi Allah juga bisa membuat bumi ini bergoncang. Allah gempakan bumi ini dengan gunung yang meletus. Allah yang membuat bumi ini bergoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Siapa yang menggoncangkan? Ada manusia yang menggoncangkan bumi ini? Tidak. Baru-baru ini kita dengar ada berita Sumatera Barat gempa. Kemudian ada lagi tempat lain gempa, bergoncang bumi ini. Siapa yang menggoncangkan? Jin? Bukan. Siapa yang menggoncangkannya? Yang memilikinya. Karena yang memilikinya adalah yang berkuasa ke atasnya. Bermakna nampaklah ketinggian Allah. Tadi ketinggian Allah adalah yang memiliki kebaikan yang banyak, memiliki keberkahan. Sekarang pula Allah Subhanahu wa taala ketinggiannya adalah dengan menguasai alam semesta ini. Nah, adakah selain Allah yang memiliki langit dan bumi ini? Tak pernah kita dengar ada yang menyatakan sayalah yang memiliki langit dan bumi. Mana ada. Tetapi ketika Allah menyebut sayalah yang akulah yang memiliki langit dan bumi, tak ada pula siapa yang menolaknya. Maka ketika tidak ada yang menolaknya, tidak ada yang membantahnya,
maka benarlah Allah sebagai yang memiliki. Sama dengan kita, kalau kita memang memiliki sesuatu itu, umpamanya mana barang yang kita miliki, umpamanya ini adalah milik kita, maka kita sebut ini adalah milik saya. Kalau memang ia milik kita, tak ada satupun yang membantahnya, karena memang ia milik kita. Tapi kalau bukan milik kita, kemudian kita menyebut ini adalah milik saya, maka akan berkatalah si pemilik yang sebenarnya, bukan, itu milik saya itu. Nah, sampai hari ini tidak ada makhluk yang membantah ketika Allah berfirman, alam semesta ini, langit dan bumi ini adalah kepunyaanku. Siapa yang pernah kita dengar mereka membantah Allah Ta'ala? Tak ada. Berarti benarlah bahwasanya kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah, bermakna Allah berkuasa penuh, bermakna kita tidak punya kuasa. Nah, tak punya kuasa bermakna tahu dirilah, yaitu dengan mengagungkan Allah yang maha berkuasa. Walam yattakhidh walada, dan Allah tidak mengambil anak atau memiliki anak. Karena apabila Allah mengambil anak, bermakna pasti ada tujuannya. Kalau kita umpamanya berumah tangga, kemudian setelah berumah tangga kita ingin mendapat anak, apa tujuan kita dapat anak? Pasti umpamanya nanti kalau saya sudah tua, nah anak ini pula nanti besar dewasa, anak inilah yang akan membantu saya, menolong saya, menjaga saya. Paling tidak kita akan meminta bantuan kepada anak ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Kalau Allah, apakah memerlukan anak untuk membantunya? Tidak, karena Allah maha kaya, maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka apa perlunya Allah mengambil anak? Jadi apabila ada yang mempercayai Allah mengambil anak, berarti telah mencemari kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas ayat Al-Qur'an turun, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi ada juga lah sebagian manusia yang percaya Allah beranak. Apa alasan yang mereka sebut ketika mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak? Karena sang anak itu ingin menebus dosa manusia. Penebusan dosa, sebenarnya yang menghapuskan dosa siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka tak bisa diterima bahwasanya Allah memiliki anak hanya karena ingin anak itu untuk menebus dosa manusia. Ada lagi alasan yang berikutnya, karena anak Tuhan itu lahir tanpa ayah, bermakna pelik, aneh. Karena tanpa ayah, yang lain lahir dengan ayah, ada ayah, ada ibu. Tetapi Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, berarti ini anak Tuhan ini. Jangan hanya karena kelahiran yang luar biasa itu, kemudian dengan alasan tersebut menuhankan Nabi Isa. Kalau demikianlah, ada yang lebih luar biasa lagi, tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa masih ada punya ibu yang melahirkannya. Kalau Nabi Adam, siapa yang melahirkannya? Ada ayah Nabi Adam, ada ibu Nabi Adam. Tidak. Apabila Nabi Adam tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan ada Nabi Adam itu wujud, bermakna semestinya Nabi Adam yang lebih patut untuk dijadikan sebagai anak Tuhan. Tapi mereka pula tidak menuhankan Nabi Adam, menuhankan Nabi Isa. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengada-adakan dusta tentang Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ada lagi orang-orang Yahudi dengan mengatakan Uzair anak Tuhan. Mengapa mereka menuhankan Uzair? Karena Uzair itu dimatikan selama 100 tahun. Selama 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Wah, ini luar biasa ini. Manusia biasa, biasanya manusia kalau sudah melihat yang luar biasa itu, kemudian yang luar biasa itu jadikan Tuhan.
Gunung Merapi besar, luar biasa ini, jadi Tuhan. Pohon besar, dah tua umpamanya, paling besar di tempat itu, jadikan Tuhan. Batu besar, jadikan Tuhan. Yang kepala besar, yang besar kepala dari manusia, dijadikan Tuhan. Itu seperti pemimpin di Mesir itu, yang besar kepala, yang mesti semuanya tunduk dan patuh kepadanya. Siapa? Fir'aun. Kemudian dijadikan Tuhan. Dan Fir'aun itu pula menyatakan dirinya pula sebagai Tuhan. Padahal dia tidak punya kuasa apa-apa. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Allah menerangkan tentang kesempurnaannya, ketinggiannya, kemuliaannya, kesuciannya adalah dengan tidak memiliki penolong dalam kekuasaannya. Tak ada siapa yang menolong. Kita dalam menjalankan perusahaan kita sajalah, umpamanya tak mampu kita sendiri, ada yang menolong kita. Kalau tak ada yang menolong, kita jadi susah atau berat untuk menjalankannya. Sementara Allah tidak merasa berat dalam menjalankan kekuasaannya ini, maka Allah tidak memerlukan penolong. Malaikat itu penolong Allah, ya, tapi untuk menerangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengambil malaikat sebagai penolong untuk menerangkan tentang tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan tentang ketinggian kedudukannya itu dengan mengambil penolong dari kalangan malaikat, kemudian dari kalangan manusia sebagai rasul yang diutus. Faqad wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Ini berkaitan dengan takdir, ya. Mulai umpamanya nih, takdir manusia sajalah kita sebut dahulu. Takdirnya mulai dari setetes air yang melekat di dinding rahim, berapa lama? Kemudian berubah menjadi segumpal darah, berapa lama? Sebesar apa? Seperti apa unsurnya itu? Kemudian berubah menjadi sebongkah daging, kemudian dirangkakan tulang belulang, kemudian dibentuk rupa, kemudian ditiupkan roh, disempurnakan penciptaan, yaitu dibungkus dengan kulit. Setelah sempurna masanya di dalam kandungan rahim, Allah mudahkan jalan keluar. Berapa lama? Allah menentukan ukurannya dengan sangat detail dan rapi sekali. Nah, apabila dari kejadian kita saja kita sudah mendapati memang Allah faqaddarahu takdira, mentakdirkan kita dengan takdir yang rapi. Sampai rezeki kita berapa, pasangan hidup kita siapa, kita akan mendapat anak berapa, cucu berapa, mati bila akan mati, di mana akan mati, dalam keadaan seperti apa mati, terperinci. Itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itulah yang ditulis oleh pena. Pena yang menulis sudah diangkat, tulisan pena itu sudah kering, dan itulah yang kita jalani pada hari ini. Wattakhadhu, sudah sedemikian jelas, sudah sedemikian terang siapa Allah Ta'ala, siapa yang menurunkan Al-Furqan. Sayangnya pula manusia menyekutukan Allah, yang membangkang, yang kafir. Wattakhadhu min dunihi alihah, yang tidak mendapat hidayah. Mereka ini menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, yang selain Allah itu tak punya kuasa apa-apa. Dan disitulah disebut mereka itu tidak menggunakan akal fikiran, tidak mendapatkan pengetahuan yang benar. Mereka ini jahil, yang berada dalam kebodohan. Tuhan selain Allah mereka sembah, yang selain Allah itu mencipta, tidak. Sedangkan mereka pula yang diciptakan, dan mereka pula tidak punya kuasa untuk menolak mudarat dari diri mereka, tidak, untuk mendapatkan manfaat bagi diri mereka pun tidak. Bagaimana pula kepada orang lain? Punya kuasa mematikan? Tidak. Punya kuasa menghidupkan? Tidak. Punya kuasa membangkitkan? Tidak. Tetapi yang tak punya kuasa itu pula yang disembah oleh sebagian manusia. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari perbuatan yang bodoh tersebut, yaitu yang menyembah selain Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita
pengetahuan, terus bertambah pengetahuan, semakin kita mengenal Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha sempurna, yang menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, sehingga menjadi peringatan bagi kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terjaga tauhid kita hingga ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.